warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin alladzi qad ba'athahu Allahu bidinil haqqi wal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur hendaklah kita senantiasa sampaikan kepada Allah. Kita kembalikan rasa syukur kita kepada Allah melalui perasaan kita, hati kita, niat kita. Melalui lisan kita dengan banyak-banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Sebutlah Allah, ingatlah Allah. Dzikran katsiran. Dengan zikir yang banyak. Dan dengan amal perbuatan kita, bahwasannya apapun yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini harus kita jawab dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Upayakan, carilah melalui apa yang Allah telah berikan kepadamu, dengan kekuatan fisikmu, kekuatan hartamu, kekuatan ilmumu, kekuatan jamaahmu, apa? Ad-darul akhirah, tempat kembali, rumah di akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, bagaimanapun Rasulullah sebagai manusia paripurna, manusia yang dijamin oleh Allah tidak memiliki dosa, yang semenjak kecil hatinya sudah dibersihkan dari benih-benih dosa, yang beliau sendiri mengakui mulai dari nasabnya, masa kecilnya, semua dilalui beliau dengan jalan yang baik, yang bersih, yang jujur. Sehingga kemudian kalau sholawat itu berarti doa, kita mendoakan Rasulullah secara
Logika mungkin tidak akan pantas. Bagaimana mungkin kita mendoakan Rasulullah sementara kita manusia banyak dosa, tiap hari berlalu tanpa dosa. Tidak ada hari yang kita lalui, bahkan menit kita lalui kecuali tanpa dosa. Kemudian disuruh mendoakan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Maka kalau itu hitungannya, sesungguhnya kita sedang mengisi sebuah bejana yang sudah terisi penuh oleh air. Kita isi ember yang penuh itu dengan air. Rasulullah itu ibaratnya ember sudah penuh, sudah tidak ada celah sedikit pun, sudah penuh terisi air. Kemudian kita isi dengan air, entah sedikit entah banyak, maka yang kita isikan itu sesungguhnya akan kembali kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Rabiul Awal ini sering kali kita saksikan bagaimana mereka, saudara-saudara kita, dengan mungkin bermacam-macam cara ingin menghormati Rasulullah, ingin memuliakan Rasulullah. Karena memang ketinggian akhlak beliau, karena memang kesempurnaan beliau baik dalam hal fisik maupun non fisik. Jadi tidak ada manusia yang, bahkan kata Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, saya tidak pernah melihat manusia, seorang lelaki yang lebih tampan daripada Rasulullah. Wajahnya selalu bersinar, jalannya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Orangnya gesit, badannya proporsional. Itu dari fisik, tidak habis kalau dibahas. Karena memang beliau seorang yang paripurna. Sekalipun Allah telah jelaskan Rasulullah seperti manusia yang lainnya, seperti manusia berjalan di pasar-pasar, makan dan minum, sama. Karena kesempurnaan beliau, sehingga nama beliau senantiasa sejajar dengan nama Allah. Bahkan keislaman seseorang itu tidak sah kalau tidak mengucapkan nama beliau di belakang. Syahadat itu selalu didampingi dengan asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi kepada Allah, bersaksi tidak ada sesembahan yang patut disembah, tidak ada Rabb yang patut disembah, la ma'budun bil haqq, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, diikuti dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Kalau la ilaha illallah saja boleh jadi orang yang tidak yakin terhadap Rasulullah pun, seperti ada aliran namanya ingkarus sunnah, sudah tidak percaya dengan hadis Rasulullah, yang dipakai hanya ayat-ayat Allah. Padahal ayat itu bisa sampai di tangan mereka itu dari mana kalau tidak melalui Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga karena memang begitu mulianya Rasulullah, banyak di antara kita yang ingin memuliakan Rasulullah, yang ingin diakui sebagai umat Rasulullah, sehingga potensi kemungkinan untuk mendapatkan syafaat beliau itu terbuka. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Adam, ya Adam. Ketika memanggil Musa, ya Musa. Dipanggil dengan namanya.
Ya Isa, dipanggil namanya langsung. Tapi ketika memanggil Rasulullah, ya ayyuhan nabi, memanggil dengan ya ayyuhan nabi, seolah-olah memanggil banyak orang, karena memang kedudukan beliau yang spesial sebagai penyempurna risalah dari ajaran Rasul-Rasul Allah sebelumnya. Maka karena kedudukan yang istimewa itu, kita harus merasa beruntung, apalagi kita ini disebut oleh Rasulullah sebagai ikhwani. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang kau maksud dengan saudaramu itu ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud dengan saudara ya Rasulullah? Humul ladzina lam yarawni wa yu'minu bi. Kata Rasulullah, mereka tidak pernah melihat saya tapi beriman terhadap saya. Sahabat mencoba mencari tahu, bagaimana engkau mengenali mereka ya Rasulullah? Di tengah ribuan, di tengah jutaan, miliaran umat manusia berkumpul di padang mahsyar, bagaimana engkau mengenali orang yang tidak pernah engkau lihat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, apa pendapatmu jika engkau memiliki seekor kuda yang memiliki jambul yang putih di tengah kuda-kuda hitam? Apa kamu bisa mengenali? Tentu ya Rasulullah, kata sahabat. Begitu pula ketika aku melihat umatku, anggota wudunya, wajahnya, tangannya, kakinya, rambutnya mengeluarkan cahaya, tidakkah aku bisa mengenali? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan cara yang sederhana sebetulnya, melalui wudu yang pertama, sempurnakan wudu kita, sempurnakan usapan di kepala kita, sempurnakan kita membasuh wajah kita, membersihkan mulut hidung kita, sempurnakan itu. Agar apa? Agar besok Rasulullah bisa kenal kita. Bagaimana kita mau dikenal oleh Rasulullah? Wudu kita berlomba-lomba, cepet-cepetan. Maka kita ajari anak kita, anak didik kita yang jadi guru, yang jadi pendidik, ajari anak kita untuk berwudu secara sempurna. Berwudu sebagaimana contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin mereka belum tahu apa manfaatnya hari ini. Berwudu secara sempurna. Agar apa? Agar Rasulullah kenal kita. Sederhana. Kita tidak bisa bayangkan ketika di padang mahsyar miliaran manusia berkumpul mencari perlindungan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali mereka yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Salah satunya adalah Rasulullah. Kemudian orang yang diberikan hak memberi syafaat, memberi perlindungan, ternyata tidak kenal dengan kita. Na'udzubillah. Yang kedua adalah tayammun. Kalau yang pertama itu wudu, sempurnakan wudu. Kalau kita bicara mengenai sunnah Rasulullah, banyak, tidak terhitung. Sholat malam, bersedekah, kasih makan, semuanya sunnah Rasulullah. Berpuasa hari Senin dan Kamis. Mari kita ukur diri kita. Yang kedua adalah tayammun, yang sering dilupakan banyak orang. Coba kita lihat ketika ke restoran. Apa itu tayammun? Membiasakan hal-hal yang baik dengan tangan kanan. Apalagi makan, sammillaha wa kul biyaminik. Ya gulam, sammillaha wa kul biyaminik. Wa kul mimma yalik, kata Rasulullah. Makan
Sebutlah nama Allah jika makan. Pakai tangan kanan. Dan jangkau apa yang kamu bisa jangkau. Ambil yang ada di depanmu, di dekat-dekatmu saja. Tidak kemudian gara-gara di sana ada makanan favorit kita, kemudian kita merebut. Tidak begitu. Coba kalau kita berangkat ke restoran, makan di restoran, satu pegang sendok, tangan kiri pegang garpu, apalagi yang dimakan daging, yang kanan pegang pisau, yang kiri pegang garpu. Setelah diiris, yang mana yang pakai makan? Tangan kiri akhirnya. Untuk hal sesederhana itu kita masih pakai tangan kiri. Toh kita juga masih bisa mengiris dengan tangan kanan, memakan dengan tangan kanan. Mohon maaf, kalau kita makan nasi misalnya, nasi bungkus, nasi kotak, ada kerupuk, sini pegang sendok, pegang nasi. Kenapa makan kerupuk harus dengan tangan kiri? Semua bisa dilakukan dengan satu tangan, tangan kanan. Itu sunnahnya Rasulullah. Yang sederhana-sederhana itu kemudian kita lupakan. Kita fokus pada sunnah Rasulullah yang besar-besar, yang kelihatannya wah misalnya. Boleh jadi niat ini akan berubah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama tentang wudu. Sempurnakan wudu agar kita mudah dikenali oleh Rasulullah. Yang kedua tentang makan minum. Kita sudah tahu tangan kiri kita itu, kalau dalam kitab Toharoh kita belajar mengenai kitab bersuci, yang dipakai, mohon maaf, yang dipakai bersuci, yang dipakai cebok itu ya tangan kiri itu. Kenapa? Yaitu sunnahnya Rasulullah adalah tayammum, mendahulukan sesuatu yang baik itu dengan tangan kanan, bersisir, memakai baju, memakai celana dengan tangan kanan, kaki kanan, memakai sendal, melepas sendal kiri dulu kata Rasulullah. Tayammum. Yang ketiga adalah tidak lain jauful lailil ghabir wa qalilun fa'iluh, kata Rasulullah. Qiyamul lail. Ini mungkin sebagian di antara kita berat, tapi harus kita upayakan. Para jamaah, kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin min qablikum. Qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang solih, kebiasaannya nabi-nabi terdahulu, orang-orang solih terdahulu. Bahkan dalam sebuah riwayat, sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Apa itu? Sholat malam dan puasa satu hari. Puasa satu hari berbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau dengan mengistiqomahkan hal-hal yang mungkin dianggap orang sepele, mungkin banyak dianggap orang, sudahlah, terlalu kecil mungkin, bahkan tidak dipedulikan karena tidak tahu ilmunya. Boleh jadi dengan hal-hal yang kecil itu kita istiqomahkan. Ketika kita wafat, dimatikan oleh Allah, diambil oleh Allah, waktunya kembali kepada Allah. Justru amalan kita yang kecil-kecil tapi kita mulai, sudah berlangsung puluhan tahun itu sampai kita wafat. Itulah kemudian yang menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita pantas disebut sebagai umat Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu sayangnya Rasulullah terhadap umatnya, sampai-sampai Allah memberikan pujian dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh Allah telah mengutus rasul dari golonganmu sendiri, azizun 'alaikum ma 'anittum, yang rasa empati dan simpatinya itu tidak bisa ditandingi oleh manusia yang lain. Simpatinya Rasulullah, empatinya Rasulullah, merasa sangat berat terhadap penderitaan kaumnya, penderitaan umatnya, karena begitu sayangnya beliau terhadap umatnya. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kalian ini menjadi orang beriman. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau tidak beriman bahaya ini nanti. Hidup yang cuma di dalam hitungannya Allah hanya 1 hari, atau bahkan tidak sampai dengan 1 hari, kemudian ketika berakhir tanpa keimanan yang kita bawa di hadapan Allah, bahaya. Siapa yang tahu? Yang pertama Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak tahu, tidak mungkin memberatkan kita, tidak mungkin menginginkan kita untuk beriman, tidak mungkin. Tapi karena beliau tahu konsekuensi ketika tidak beriman adalah kesengsaraan yang abadi di akhirat, maka beliau sangat menginginkan umatnya ini beriman. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman Rasulullah itu sangat penyayang, sangat rauf, sangat pengasih, sangat penyayang, sangat simpati, sangat empati. Maka yang dipakai ini sesungguhnya adalah sifat Allah, nama-nama Allah, Raufur Rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kecintaan kita terhadap Rasulullah tidak bisa hanya kita ungkapkan melalui mulut kita, melalui acara-acara seremonial semata, tidak bisa. Harus benar-benar membekas, sehingga Allah Subhanahu wa taala melabelkan label yang pantas untuk kita. Oh, ini pantas kalau disebut golongannya Rasulullah, diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang kami sampaikan mampu menjadi muhasabah bagi diri kita masing-masing, terutama diri khatib pribadi, bahwasannya mencintai Rasulullah, mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ingin bilang, mengatakan cinta Allah, maka ikutlah aku, kata Allah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kepada siapapun, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengaku mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutlah aku, ikuti aku. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan diri, terutama diri khatib pribadi, bahwasannya setelah Rasulullah sudah tidak ada lagi manusia yang melalui hidup-hidupnya, hari-harinya, kecuali dengan dosa-dosa. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat. Itu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang mungkin ringan di mata manusia, di mata kita mungkin ringan, tapi jika kita amalkan, adwamuha wa in aqal. Dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya tentang ayul a'mal afdal, apa amal yang terbaik? Adwamuha wa in aqal, adwamuha wa in qalla, yang paling dawam, yang paling istiqomah, sekalipun itu sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, di khutbah yang kedua ini mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa hidup kita, jatah hidup kita, umur kita, kesempatan hidup kita yang mungkin hanya tinggal beberapa hari, beberapa tahun, beberapa minggu, tidak ada yang pernah tahu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan Allah bimbing kita sehingga kita meninggal kembali ke hadapan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan minimal muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka nabiyyuka wa rasuluka Muhammad wa na'udzubika min syarrin ma 'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad fa antal musta'an wa ilaikal balagh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.